kasih-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Pai. Ya, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Sekilas saya akan bacakan tentang Rama Bayu, Yohanes Istimor, Bayu Aji. Lahir di Jogja 13 September 82, tahbisan presbiterat 22 Februari 2011, Keuskupan Bandung. Tugas pelayanan Pastor Paroki Purwakarta Jawa Barat, Dekan Pantura Keuskupan Bandung, dan katekis daring. Nah, oke, sekarang mari kita persilahkan Rama Bayu untuk menyampaikan pengajarannya. Silahkan Rama, terima kasih. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Baik sekali. Baik, sekarang saya akan share screen untuk memulai acara kita. Apakah share screen saya sudah terlihat di sana? Terlihat, Rama. Sudah. Baik, terima kasih. Saudara-saudari semuanya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan karena undangan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom Alaikum. Hari ini kita akan bicara mengenai sakratul maut. Ya, tentu tema yang sangat menyeramkan karena bicara tentang kematian. Tapi nanti percayalah kita tidak akan seram-seram. Di bagian-bagian hampir terakhir nanti saya akan beri kesimpulan bahwa sakratul maut itu dihadapi bukan dengan seram tapi dengan berani hidup. Jadi sebenarnya maut itu disambut dengan kehidupan. Justru karena kita tahu akan menuju ke sana dan tahu tentang rutenya bagaimana, nanti maka kita justru akan bisa mempersiapkan. Karena apa? Setiap orang akan mengalaminya dan itu merupakan pintu masuk bagi kita untuk memasuki kerajaan Allah yang abadi. Meskipun kalau sekarang diminta untuk siapa mau duluan, nggak ada yang mau duluan ya. Tapi bahwa setiap orang akan pasti mengalami apa yang disebut sebagai sakratul maut. Untuk mengawali hal ini, saya akan bicara pertama mengenai rute orang mati. Sudah banyak saya bicarakan mengenai rute orang mati. Saya tidak akan bicara mengenai utuh-utuh bagaimana persisnya dan pertanggungjawaban biblis serta biblis maksudnya Alkitabiah, maupun juga pertanggungjawaban kateketisnya, tapi saya lebih akan mengulas secara umum saja. Saya akan mulai dari Katekismus Gereja Katolik artikel 1020. Demikian bunyinya. Warga Kristen yang menyatukan kematiannya dengan kematian Yesus menganggap kematian sebagai pertemuan dengan Yesus dan sebagai langkah masuk ke dalam kehidupan abadi. Jadi kematian kita terhubung dengan kematian Sang Kristus dan dalam iman Kristen yang satu kudus Katolik dan Apostolik atau iman Katolik, kematian adalah apa? Kematian adalah langkah masuk ke dalam kehidupan abadi. Boleh kita gambarkan juga sebagai pintu masuk. Kita nggak akan bisa masuk kehidupan yang abadi kalau tidak melalui kematian. Maka itulah kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang abadi. Itu yang dinyatakan oleh katekismus kepada kita. Kalau kita bicara mengenai kematian, secara iman Kristen kita boleh bertanya apa yang terjadi saat kematian. Pengetahuan mengenai hal ini penting sekali. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian. Dan secara iman Kristen kita perlu tahu kalau secara iman Kristen yang diwahyukan dalam Alkitab dan diajarkan gereja, kematian kita itu nanti akan seperti apa? Sesuatu yang sudah kita ketahui tidak akan terlalu menakutkan. Biasanya kalau kita takut tentang kematian, gelap apa segala macam karena kita kurang tahu apa yang terjadi di seberang maut. Kalau kita lumayan tahu, apalagi berbasis pada iman Katolik, maka kita nggak terlalu takut. Secara simpel, kematian itu pisahnya jiwa dan raga. Jiwa itu sama dengan roh, raga sama dengan badan. Dipisahkan untuk sementara waktu supaya nanti dapat mengalami kebangkitan badan. Setelah pisah apa yang terjadi? Saya akan bahas simpel, tapi saya tidak akan bahas detail. Nanti boleh Anda klik
di dalam YouTube Katkit Rute Orang Mati. Sambil mengingat kalau yang sudah paham, kalau yang belum sambil juga mencicipi beginilah rute kematian menurut Gereja Katolik. Setelah jiwa dan raga pisah, maka kemudian masing-masing mengalami sesuatu. Kita bicara dulu mengenai raga yang di bawah warna merah RG raga. Raga sama dengan badan. Badan membusuk mengalami kehancuran di tanah atau di bumi ini. Kalau cepat membusuknya, yaitu ada macam-macam cara. Ada yang dikremasi cepat hancur, ada yang dikubur nggak terlalu cepat hancur. Kalau ada kecelakaan yang mengerikan, misalnya pesawat meledak, ya tentu langsung hancur. Itu raga. Kehancuran raga bisa berlangsung cepat, bisa berlangsung lambat. Tapi intinya sama, terdekomposisi, mengalami kehancuran. Lalu di bagian atas warna ungu JW artinya jiwa atau roh. Kalau untuk manusia, jiwa dan roh itu sama ya. Apa yang terjadi pada detik kematian terjadi pengadilan pribadi. Angka 1 menunjukkan pengadilan pertama atau pengadilan khusus. Jadi artinya apa? Pada detik kematian, roh langsung diadili. Itulah yang disebut sebagai pengadilan khusus atau pengadilan yang pertama atau pengadilan pribadi. Pilihannya dua, kebahagiaan abadi atau kutukan kekal. Kutukan kekal namanya neraka, kebahagiaan abadi namanya surga. Tapi khusus untuk surga ada dua cara. Ada yang cara langsung, plung, langsung masuk surga. Ada cara yang tertunda namanya purgatorium. Jadi purgatorium itu surga yang tertunda atau surga transit karena harus mengalami penyucian. Jadi mati dalam keadaan belum suci, masuk purgatorium untuk nantinya akan sampai surga. Kalau mati dalam keadaan suci, langsung masuk surga. Contoh Santo Santa, ada beberapa di antaranya yang langsung masuk surga. Itu pengadilan pribadi, pengadilan yang pertama. Ini terjadi selama dunia masih ada belum akhir zaman. Nah, kemudian kalau kita melihat keadaan ini, keputusannya sudah final dan menantikan akhir zaman. Final maksudnya apa? Yang di surga tetap di surga, yang di neraka tetap di neraka, tidak ada perubahan nanti pada akhir zaman. Simpelnya, akhir zaman tiba. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Yaitu kebangkitan badan. Badan yang mati dipulihkan, kemudian dipertemukan kembali dengan jiwa. Perhatikan BKB, badan kebangkitan. Jiwa tidak bisa mati, maka jiwa yang tetap hidup itu ketemu lagi dengan badannya, membentuk MKB, manusia kebangkitan. Manusia kebangkitan seperti manusia sekarang yang kita alami ya Rama Bayu seperti Rama Bayu, tapi ada bedanya. Bedanya tubuh kebangkitan gak lagi dikuasai oleh alam-alam dunia ini. Oleh hukum fisika, oleh hukum kimia, pendek kata oleh hukum alam ini. Maka sifatnya sama sekaligus berbeda. Sama maksudnya pribadinya dapat dikenali seperti pribadi-pribadi yang sekarang ini. Nantinya juga akan dikenali. Bedanya dalam arti apa? Tubuh nggak lagi dikuasai oleh alam duniawi sekarang ini. Nah, kemudian setelah semuanya mengalami kebangkitan dan bersamaan pada akhir zaman, semua diadili bersama-sama yang namanya pengadilan kedua atau pengadilan terakhir atau pengadilan umum. Sifatnya sama, menegaskan pengadilan pertama. Yang tadinya di surga tetap di surga, yang di neraka tetap di neraka. Purgatorium tidak ada lagi sebab purgatorium keadaan sementara. Maka purgatorium lenyap, semuanya memasuki kerajaan surga. Inilah yang disebut sebagai kehidupan kekal, seperti yang kita yakini dalam iman Katolik dan setiap hari Minggu kita ucapkan dalam syahadat atau kredo kita. Ini secara singkat. Maka dengan demikian kita sudah tahu bagaimana rute kematian dan ini menjadi dasar nantinya mati kita akan seperti itu. Baiknya saudara-saudari kalau yang belum terlalu menguasai rute kematian menurut iman Katolik, mendalaminya dengan lebih baik. Sebab apa? Di tengah dunia sekarang ini ada banyak rute kematian menurut iman lain. Nah, seringkali kalau menurut iman lain kita nggak dapat bertanggung jawab terhadap iman kita. Kenapa? Ya karena rute kematian itu bisa berbeda-beda dalam berbagai macam ajaran. Tapi Gereja Katolik jelas landasannya Alkitab yang ditegaskan di dalam tradisi suci dan dirumuskan dalam magisterium gereja.
Ini semua ada landasannya, tapi saya tidak akan jelaskan. Untuk lebih detailnya nanti Anda tinggal masuk ke dalam YouTube Katkit, ketik Katkit Rute Orang Mati. Kalau pengen tahu landasan-landasannya, baik tradisi sucinya, ayat-ayat Alkitabnya, maupun rumusan-rumusan dalam katekismus di dalam magisterium gereja. Pendek kata, saya ringkaskan, beginilah nanti kematian. Jadi sakrat maut itu saat terjadi apa? Perpisahan atau detik-detik menjelang perpisahan jiwa dan raga. Itulah yang disebut sebagai sakratul maut. Sakratul maut adalah keadaan menjelang kematian atau seringkali juga dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai saat-saat ajal. Tentu saat-saat ajal ini penting sekali, itulah kenapa di dalam doa Salam Maria kita juga selalu mengucapkan di bagian hampir terakhir, kita mengucapkan apa? Salam Maria penerima dan seterusnya. Kalimat kedua, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan kapan? Waktu kami mati. Nah, waktu kami mati ini kalau dalam istilah lain sakratul maut. Maka saudara-saudari, tema sakratul maut ini tema yang sangat dekat dengan doa-doa kita setiap hari. Tentu Anda nggak mungkin nggak berdoa Salam Maria 1 kali 1 hari. Kalau Anda orang Katolik yang lumayan, nggak usah terlalu suci, nggak usah terlalu baik, yang lumayan aja lah, yang lumayan. Saya yakin doa Salam Maria pasti akan menghiasi hari-hari Anda. Paling kurang 1 doa Salam Maria setiap hari. Jadi sakratul maut selalu diucapkan dalam doa-doa kita Salam Maria. Karena kalimat terakhir, waktu kami mati, itulah dalam kalimat lain sakratul maut. Sakratul maut itu ya saat detik-detik menjelang kematian itu. Nah, ini doa Salam Maria. Maka kalau kita membahas tentang sakratul maut, sangat relevan. Sebab hari-hari kita, doa-doa kita, terutama doa Salam Maria, sangat erat dan menyebut setiap kali sekarang dan waktu kami mati. Kalau dalam terjemahan lain kita juga bisa mengatakan sekarang dan sakratul maut kami. Gitu kira-kira. Nah, untuk membahas dengan lebih detail, kita baca Katekismus Gereja Katolik dari KGK 1020. Demikian bunyinya. Kalau gereja mengucapkan dan untuk terakhir kalinya kata-kata pengampunan atas nama Kristus untuk warga Kristen yang dalam sakratul maut. Jadi jelas, sakratul maut sangat dibahas di dalam gereja Katolik dan dirumuskan dalam KGK. Sebagaimana yang sudah kita lihat dalam doa Salam Maria. Maka membahas sakratul maut adalah pembahasan yang sehari-hari sebenarnya. Ya memang terjadinya nanti ya kalau sudah mau ajal. Tapi ini kenyataan sehari-hari, Anda mengucapkannya sehari-hari, setiap hari dalam doa Salam Maria. Saya akan bertolak dari bagian ekor dalam doa Salam Maria ini, yaitu 2 kalimat atau 2 kata yang muncul di sini. Frasa yang pertama dosa, yang kedua sakratul maut. Waktu kami mati, terjemahan lainnya sekali lagi, sakratul maut. Jadi ada 2 hal. Doakanlah kami yang berdosa, karena masih berdosa, maka minta didoakan. Jadi hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai dosa. Nanti hal yang kedua baru mengenai sakratul maut. Karena masih berdosa pada waktu mengalami sakratul maut, maka kita perlu penyucian. Demikian kira-kira nalar logika dari pembahasan saya pada hari ini. Jadi kita ini berdosa. Dan pada waktu ajal atau pada waktu sakratul maut nanti, ya kebanyakan dari kita belum suci-suci amat sih, masih berdosa juga sih. Nggak ada yang menjamin kita nggak berdosa pada waktu mati, ya masih lah. Yang kecil-kecil terutama atau dosa venial. Maka karena kita pada waktu mati masih berdosa membutuhkan penyucian. Kira-kira simpelnya begitu. Saya, Anda berdosa, waktu ajal masih berdosa, maka perlu penyucian. Nah, sekarang kita bahas mengenai dosa, sebab itu juga kenyataan sehari-hari kita. Sehari-hari kita ini adalah makhluk yang mudah sekali berdosa, bukan berdoa, berdosa. Kita ini makhluk yang sangat mudah berdosa, daging dan darah, mudah sekali berdosa. Ya, dosa itu kenyataan sehari-hari, maka hal pertama kita akan bahas mengenai dosa. Kenapa? Karena pada waktu sakratul maut ini penting juga supaya kita tidak mati dalam keadaan dosa mortal. Itulah kenapa penting sekali memahami kategori dosa, pemahaman dosa di dalam iman Katolik.
Nah, dalam iman Katolik dosa terbagi dalam dua bagian besar. Silakan lihat tema dalam layar Anda atau bagian dalam layar Anda. Dosa yang pertama disebut sebagai peccatum originale, selanjutnya peccatum personale. Jadi demikian pembagian dosa dalam iman Katolik. Pemahaman ini penting sekali supaya nanti kalau kita hidup sehari-hari dapat menghindarkan hal-hal atau dosa yang menyebabkan kita mati secara kekal atau mati kedua, atau keadaan yang begitu bahaya dalam sakratul maut. Jadi, untuk menyiapkan sakratul maut, kenyataan pertama yang perlu kita pahami adalah pemahaman mengenai dosa, supaya dapat menghindari mana-mana saja yang berbahaya tentang dosa ini. Samalah kalau secara fisik, misalnya kita mau menghindari serangan jantung, menghindari stroke, kan kita tahu mana-mana saja yang dapat menyebabkan kita kemudian stroke atau serangan jantung. Simpelnya begitu. Kalau kita sakratul maut, mana-mana saja yang menghindarkan kita dari api neraka. Simpelnya begitu. Maka kembali dalam soal dosa, pemahaman ini penting. Kalau kita membahas tentang badan atau tubuh, simpelnya mengenai penyakit, ada namanya faktor resiko. Ini kira-kira begitulah. Dalam jiwa kita juga ada faktor resiko namanya dosa, ya. Dosa terbagi dua, peccatum originale dan peccatum personale. Dalam bahasa Indonesia, peccatum originale dosa asal. Saya tidak akan bahas mengenai dosa asal, ini tema yang lain yang dapat kita bahas. Saya akan masuk pada yang kedua, peccatum personale atau dosa pribadi. Nah, dosa pribadi terbagi dua. Jadi cara nalarnya begitu, dosa secara keseluruhan terbagi dua, dosa asal dan dosa pribadi. Khusus dosa pribadi terbagi dua, yang namanya peccatum mortale dan peccatum veniale. Peccatum mortale sering diistilahkan dosa berat, peccatum veniale sering diistilahkan dosa ringan. Tapi catatan, terjemahan ini nggak pas. Kalau menurut saya, terjemahan yang pas, peccatum mortale itu dosa mortal. Peccatum veniale, dosa venial. Kalau masih belum terlalu jelas, dosa mortal itu maksudnya dosa yang mematikan. Mematikan itu maksudnya yang membuat kita mati kedua atau mati kekal, maksudnya masuk neraka. Jadi dosa berat itu terjemahnya kurang pas kalau menurut saya, karena katekismus menggunakan istilah peccatum mortale, terjemahan yang paling pas dosa mortal atau dosa mematikan. Maksudnya mematikan, membuat kita mati kekal atau bahasa sehari-hari masuk neraka. Maka terjemahan yang paling pas dosa mortal, dosa mematikan. Peccatum veniale, terjemahan yang lebih pas itu dosa venial atau dosa termaafkan. Atau dalam bahasa sehari-hari, dosa yang cincai lah. Dosa iya, salah iya, tapi nggak membuat Anda masuk neraka. Simpelnya begitu. Nah, ini pembagian dosa penting untuk kita pahami, sebab tanpa pemahaman mengenai peccatum mortale dan peccatum veniale, kita akan kacau dan nanti kita dalam bahaya ketika mengalami sakratul maut. Maka sakratul maut itu disiapkan simpelnya dari pemahaman mengenai dosa. Kalau paham dihindari, begitu loh. Seperti kalau Anda paham faktor resiko yang menyebabkan orang akan serangan jantung, dihindari. Simpelnya begitu. Jadi sakratul maut, pertama-tama paham dulu, paham konsep dosa. Setelah itu bertindak dari pemahaman itu. Nah, sekarang kita lanjut mengenai peccatum mortale atau dosa mematikan. Kita lihat dalam KGK 1472, dosa mortal atau dosa berat, ya. Kalau nanti berat selalu saya ganti mortal ya atau mematikan, merampas dari kita persekutuan dengan Allah dan karena itu membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Perampasan ini dinamakan hukuman abadi atas dosa. Jadi dosa mortal namanya juga mortal. Mortal artinya mati, mati kekal, masuk neraka. Maka disebut hukuman abadi. Hukuman abadi maksudnya masuk neraka, terpisah dari Allah. Nah, kalau kemudian kita terpisah dari Allah, itulah yang disebut sebagai hukuman kekal. Nah, maka saudara-saudari, oh ya, sebentar saya akan matikan dulu kolom chat karena saya terdistraksi dengan chat yang muncul karena pop up di layar saya. Jadi tolong tidak ngechat dulu atau saya matikan saja. Untuk sementara pada saat saya presentasi saya matikan kolom chat karena muncul
pop up itu menutupi slide saya. Slide tidak jalan-jalan kalau di tempat saya. Oh ya, apakah bisa dicek apakah benar slide tidak jalan seperti salah Jalan, satu Rama, jalan. jalan ya. Berarti tempat Anda yang tidak jalan. Kalau tempat saya jalan dan beserta pada yang lainnya pun jalan. Baik, saya lanjutkan. Saya matikan dulu kolom chat supaya tidak pop up tempat saya. Baik ya. Sampai mana tadi? Mohon maaf karena terdistraksi oleh pop up slide ya. Baik, saya ulangi dari sini ya. Dosa mortal. Baik ya, saya akan lanjutkan. Dosa mortal itu menyebabkan hukuman abadi, artinya masuk neraka. Namanya juga mortal. Mortal, mors, mati. Mati kekal artinya masuk neraka. Ini rumusannya dalam katekismus, yaitu dalam katekismus Gereja Katolik 1472. Maka kalau dirumuskan, KGK 1472 mengatakan dosa mortal mendatangkan hukuman abadi. Ini rumusan KGK-nya dalam ajaran Gereja Katolik. Nah, apakah landasan ayatnya ada? Ada. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Bunyinya begini. Ada dosa yang mendatangkan maut. Perhatikan, jelas sekali ayatnya. Ada banyak ayat yang lain tentu saja. Tapi saya kutip yang begitu jelas. Jadi ada dosa yang mendatangkan maut. Maut itu dalam bahasa Latin itu mors. Mortal itu maut. Jadi dosa yang mendatangkan maut artinya dosa yang memasukkan Anda ke neraka. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda berdosa jenis dosa ini, dan kemudian tidak menyesal, dan tidak mohon ampun, dan tidak terima pengampunan, atau simpelnya Anda mati dalam keadaan dosa itu, selesai Anda. Nah itu sakratul maut berbahaya. Simpelnya adalah, kalau sakratul maut, jangan sampai Anda mengandung dosa mortal. Nah ini pemahaman pertama yang penting sekali menyiapkan sakratul maut. Jadi dosa mortal ini bagaikan gambarannya ini ya. Silakan lihat gambar di situ. Ini gambarannya adalah seperti mencabut colokan dari stop kontak listrik. Jadi mati karena sumber listriknya nggak terhubung. Kalau kita berdosa mortal itu seperti mencabut colokan dari sumber listrik. Sumber listrik itu Allah, kita colokannya, kalau dicabut mati, ya lampunya mati atau apapunnya ada di sana mati. Hukuman abadi tidak terpulihkan. Itu mengenai dosa mortal. Nah, mengenai dosa mortal simpelnya adalah hati-hati. Hati-hati dalam arti kita mesti tahu diri mana dosa-dosa mortal. Simpelnya apa sih? Saya nggak bisa menjelaskan secara gamblang dalam arti secara rinci, tapi simpelnya jangan melanggar 10 perintah Allah gitu. Simpelnya kira-kira begitu ya. Dalam 10 perintah Allah itu terkandung dosa-dosa mortal di sana. Nah, oke, sekarang kita lanjut pada peccatum veniale, dosa ringan, atau lebih tepatnya dosa termaafkan. Kita baca dalam 1472 Katekismus Gereja Katolik. Di lain pihak, maksudnya tadi kan ngomong dosa mematikan. Sekarang bicara mengenai hal yang lain, masih tentang dosa, tapi yang berkebalikan. Setiap dosa, malahan dosa venial atau ringan atau termaafkan, mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk dan seterusnya. Itu ada hukuman sementara atas dosa. Jadi simpelnya dalam KGK 1472, dosa venial mendatangkan hukuman sementara. Landasannya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah ini jelas sekali. Ada beberapa ayat lain, tapi saya kutip yang paling jelas. Tidak mendatangkan maut, maut di sini maut kedua atau masuk neraka. Kalau dibaca dalam pengertian sehari-hari, ada jenis dosa yang tidak membuat Anda masuk neraka. Simpelnya begitu. Nah itu nanti masuk dalam hukuman sementara. Pembersihan sampai nunggu bersih, penyucian sampai nunggu suci, baru diizinkan memasuki kehidupan abadi. Nah kalau gambarannya begini ya. Kalau dosa mortal tadi mencabut colokan, kalau dosa venial ya mungkin gambarannya kabelnya terganggu. Nah gitu ada goresan sehingga mungkin listriknya nyala hidup atau nggak terlalu lancar gitu ya. Tidak mati, tapi tidak lancar gitu loh. Simpelnya begitu. Kalau colokan listriknya dicabut, mati. Ini colokannya masih nyambung, tapi hubungannya terganggu, kendor-kendor, atau kira-kira gitulah ya. Atau kabelnya ada gangguan. Simpelnya begitu. Tidak mati, tapi ada gangguan. Ya, itulah yang disebut dosa venial. Jadi setiap kali dosa, apapun dosanya, menyebabkan gangguan hubungan dengan Tuhan.
gampangnya berkat terganggu gitu ya. Rahmat terganggu, jalannya rahmat itu terganggu, aliran rahmat terganggu. Itulah dosa venial. Nah, ternyata ada dua penyebab hukuman sementara. Hukuman sementara itu muncul karena dosa venial, ini yang pertama. Simpelnya adalah kalau Anda berdosa venial, ya yang kecil-kecil gitu loh, misalnya doa rosario Anda ngantuk itu nanti hukuman sementara itu ya. Doa rosario tidur itu dosa nggak Rama? Ya dosa. Tapi jenisnya dosa yang disebut dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Dosa yang tidak mendatangkan maut maksudnya. Jadi kalau Anda doa rosario ketiduran itu nggak akan masuk neraka gitu. Tapi dosa nggak? Ya dosa. Jahat nggak jahat? Lo kok jahat? Itu kan kelemahan manusiawi. Ya iya, Anda cintanya kurang ya. Seperti ketika para murid diminta untuk berjaga-jaga nggak berjaga-jaga kan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, itu dosa juga. Dosa itu adalah meleset dari tujuan. Kalau pakai bahasa simpel. Oke, tentang dosa kita bahas lain waktu tentang rinciannya, tapi semoga Anda lebih paham lagi mengenai ini. Nah, kalau bisa dihindari, tapi dosa venial itu ya cincai lah, seperti bahasa di awal tadi saya bilang cincai ya. Sebaiknya jangan, tapi ya cincai kalaupun terlanjur dan telah melakukannya, kira-kira begitu. Nah, ternyata ada dua penyebab hukuman sementara. Maksudnya bagaimana? Begini, dosa venial yang cincai tadi itu membuat hukuman sementara yang harus disucikan. Tapi dosa mortal yang telah diampuni itu juga membuat hukuman sementara. Tapi dosa mortal yang telah diampuni loh ya. Khusus dosa mortal yang telah diampuni. Bagaimana cara diampuni? Ya mohon ampun, lalu terima absolusi, Anda bertobat. Nah itulah namanya dosa mortal yang telah diampuni. Jadi hukuman sementara itu bahasa simpelnya purgatorium gitulah. Kalau mau dibahasakan simpel. Jadi nanti kalau kita berdosa venial itu masuk purgatorium. Atau berdosa mortal tapi sudah diampuni dengan cara mohon ampun, itu juga masuk purgatorium. Jadi jangan khawatir, dalam arti tertentu, sakratul maut kita tidak akan membahayakan kalau Anda berdosa mortal dan telah mohon ampun dan telah diampuni. Melalui apa? Sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa atau pengakuan dosa di dalam gereja suci Katolik. Itu hukuman sementara. Hukuman sementara itu kalau bahasa gampangnya masuk purgatorium gitulah kalau bahasa sehari-harinya. Ada dasarnya ada KGK 1472 dan KGK 1473. Sekarang kita bahas dulu 1472. Dosa ringan, ringan artinya venial, sebab itu menyebabkan apa? Hukuman sementara, 1472. Nah sekarang 1473, kita baca, pengampunan dosa, perhatikan. Nah ini, pengampunan dosa, melalui apa sih? Sakramen tobat. Ini jelas KGK 1473. Jadi simpelnya adalah, kalau sekarang Anda berdosa mortal, sebutlah Anda menyembah berhala itu dosa mortal loh ya. Apa yang disebut menyembah berhala? Ada. Ini memuja iblis, menyembah setan itu ada penyembahan berhala. Kalau pengen tahu, saya nggak bisa bahas sekarang. Ini baru putar sekarang di channel Katkit. Sekarang lihat Anda ke Katkit, judulnya memuja setan, menyembah iblis ada. Ini di dua hari terakhir Anda lihat nanti apa-apa saja yang termasuk dosa mortal penyembahan kepada setan atau penyembahan kepada roh jahat atau menyembah berhala, simpelnya begitu. Itu dosa mortal. Nah, dosa mortal yang disesali dan dimohonkan ampun menerima pengampunan dosa. Kalau sudah diampuni dosanya, dipulihkan persekutuan dengan Allahnya. Gampangnya dicolokkan kembali dalam stop kontak. Tapi kerusakannya masih perlu diperbaiki. Simpelnya, kalau kita berdosa mortal, perlu pemulihan atau penyucian. Maka kalimatnya berbunyi begini, mengakibatkan pembebasan dari hukuman abadi atas dosa. Hukuman abadi itu maksudnya bahasa gampangnya masuk neraka. Tetapi hukuman sementara atas dosa tetap ada. Maksudnya apa? Masuk purgatorium dulu. Jadi kalau kalimat ini dibaca secara Jepang, jelas dan gampang. Nah, saya secara Jepang itu sering saya ajarkan. Karena kalau kita pakai bahasa teologi, ini kan KGK ini bahasa teologi ya. Kadang-kadang ruwet juga ya. Kalau dibaca bahasa gampang tuh gini loh. Kalau Anda sudah berdosa mortal dan kemudian diampuni dosanya, nah kita sekarang ngomong pengampunan dosa, ini kalimatnya kan dari pengampunan dosa. Pengampunan dosa tentu melalui sakramen tobat, membebaskan Anda dari api neraka. Nah, simpelnya gitu. Tetapi Anda tetap harus masuk purgatorium.
Nah ini kalau pakai bahasa Jepang tuh gitu. Loh kenapa masih harus masuk purgatorium? Karena perlu penyucian gitu. Simpelnya kalau Anda habis dioperasi, simpel ini pakai bahasa simpel. Gambarkan orang terkena sebutlah stroke atau serangan jantung, hampir mati, tapi bisa dioperasi, di ring atau di bypass, sembuh. Nggak jadi mati gitu kan. Sama, nggak jadi masuk neraka. Tetapi bukankah kalau dioperasi orang perlu pemulihan? Nah, pemulihannya itu namanya purgatorium. Ini saya pakai bahasa simpel supaya Anda gampang membayangkan gitu. Tentu kalau pakai bahasa teologi ya bisa juga, tapi seringkali bahasa teologi itu rumit untuk dipahami. Kalau pakai perbandingan-perbandingan bahasa simpel lebih gampang. Jadi, kalimat dalam 1473 ini gampangnya begini. Pengampunan dosa membebaskan kita dari api neraka. Tetapi tetap harus masuk purgatorium untuk disucikan lebih dulu sebelum masuk surga. Dah gitu. 1473. Maka dosa mortal, sekarang kita kembali tentang pemahaman dosa. Kalau tidak diampuni bagian bawah yang warna hitam, kenapa kok nggak diampuni? Ya kalau nggak bertobat ya nggak diampuni. Bagaimana orang mau diampuni kalau nggak bertobat? Itu hukuman abadi. Jadi simpelnya kalau Anda mati nanti sakratul maut mengandung dosa mortal yang tidak pernah Anda sesali, tidak bertobat Andanya, nggak terima pengampunan, hukuman abadi. Hukuman abadi bahasa gampangnya masuk neraka. Jadi dosa mortal saat sakratul maut Anda mengandung dosa mortal, udah jelas tujuannya kemana, udah wassalam, udah selesai. Tetapi jangan khawatir. Inilah letaknya kerahiman Tuhan. Dosa mortal bukan berarti vonis mati. Sebelum Anda sakratul maut, ini penting untuk mohon ampun. Yang bagian atas warna putih, saudara. Dengan sakramen tobat, maka diampuni hukuman sementara. Hukuman sementara bahasa gampangnya masuk purgatorium. Kita tahu bahasa lain, ini bahasa saya ya, bukan bahasanya katekismus ya. Bahasa saya bahasa Jepang ya. Purgatorium itu surga transit atau surga yang tertunda. Jadi hukuman sementara sama dengan purgatorium, sama dengan surga yang tertunda. Gitu. Maka sakratul maut disiapkan dengan cara kalau berdosa mortal, mohon ampun supaya jangan terkena hukuman abadi. Nah, gitu. Simpelnya, runtutannya begini. Dosa mortal yang telah diampuni menghasilkan hukuman sementara. Sekali lagi, hukuman sementara namanya purgatorium. Dosa mortal, ada pengampunan, maka mohonlah ampun, itu nanti hukuman sementara. Jangan sampai masuk ke dalam hukuman abadi karena berbahaya. Jadi pemahaman mengenai dosa ini menjadi penting kalau kita bicara mengenai sakratul maut. Ini titik tolaknya sangat sederhana loh. Saya tidak bicara tentang hal yang muluk-muluk, tapi saya bicara dari kenyataan sehari-hari bahwa kita orang Katolik hampir setiap hari paling kurang sekali sehari mendoakan doa Salam Maria. Dan dalam doa Salam Maria disebut kata dosa di bagian terakhir dan disebut kata sakratul maut. Doakanlah kami ya pada waktu kami mati ya. Doakanlah kami yang berdosa. Jadi dosa harus dipahami dulu. Kemudian waktu kami mati namanya sakratul maut. Saya bertolak dari doa itu. Begitu sederhana. Maka dari doa yang begitu sederhana, doa yang itu kan didoakan oleh orang-orang Katolik dimanapun ya, Salam Maria ini. Bahkan orang-orang Katolik yang nggak terlalu saleh pun kan mendoakan doa Salam Maria ya. Seringkali lebih sering daripada doa Bapa kami ya. Yang paling dikuasai itu Salam Maria penuh rahmat dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau sudah tiba bulan Oktober, bulan Rosario, wah Salam Maria bertaburan di mana-mana. Jadi dari doa itu saya uraikan begitu ya, dosa erat hubungannya dengan sakratul maut. Jadi pemahaman tentang dosa sangat penting kalau Anda pengen selamat dari hukuman abadi pada saat sakratul maut. Oke, sampai di sini bagian dosa selesai. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya penyucian. Maksudnya apa? Hukuman sementara membutuhkan penyucian. Gitu simpelnya. Hukuman sementara itu apa? Purgatorium. Jadi purgatorium, api penyucian. Nggak ada apinya sebenarnya ya. Kata api penambahan saja. Kalau dalam kalimat bahasa Latinnya itu purgatorium ya. Ada apinya nggak? Api itu kata-kata kiasan. Bukan benar nanti ada apinya. Tidak. Api karena ada kata-kata seperti emas yang dimurnikan dalam api ya.
Untuk memurnikan emas itu kan dibakar dengan api. Nah, itu gambaran sebenarnya, bukan berarti nanti ada apinya beneran, yang enggak ya. Itu jangan dipahami harafiah. Seringkali kata-kata dalam teologi Katolik itu nanti ada apinya ya Rama ya, ya enggak ya. Itu kata gambaran, kiasan. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, seperti itulah nanti. Ya, hukuman sementara itu sebenarnya bukan hukuman dalam arti kita dibalas, bukan. Kata hukuman sementara harus Anda pahami sebagai penyucian, gitu loh. Ya kayak dihukum, tapi itu bukan dihukum, tapi disembuhkan atau disucikan. Itu bagikan luka. Luka kalau sebelah luka bernanah itu lukanya dibersihkan memang sakit, ya sakit kayak terhukum gitu. Sakit luka, tapi harus disembuhkan. Gitu maksudnya. Kesakitan itu akan menyembuhkan. Contohnya lukanya dikerok, kemudian dikasih apa namanya itu alkohol supaya mati, bakteri-bakteri dan seterusnya, kuman-kuman sehingga luka sembuh. Kira-kira gitu loh. Jadi kalau Anda pahami hukuman sementara itu bukan hukuman dalam arti Anda dihukum, tidak ya. Tapi Anda disucikan. Jadi hukuman sementara kata lainnya penyucian. Kalau dalam bahasa Latinnya purgatorium. Jadi saya biasanya nggak pakai kata api sih, karena seringkali kalau dengan api, kata api itu ya orang Katolik seringkali mengartikan harafiah. Saya nggak terlalu cocok dengan pengertian harafiah seperti itu. Bagi saya kata api itu ya sekedar kiasan saja. Oke, sekarang pertanyaan lanjutannya. Mohon maaf saya minum dulu. Nah, hukuman sementara sama dengan penyucian. Maka bagaimana cara bebas dari hukuman sementara? Maksudnya adalah bagaimana kita, kalau bahasa Jepangnya jelas dan gampang, lebih cepat disucikan. Nah gitu bahasa simpelnya. Cara bebas itu cara lebih cepat melewati itu. Nah gitu. Atau kalau bahasa luka, bagaimana luka bisa cepat sembuh. Nah kalau pakai perbandingan-perbandingan gitu lebih gampang dipahami ya. Ada di KGK 1472. Nah, di sini penyucian ini membebaskan dari apa yang orang namakan hukuman sementara. Jadi penyucian akan membuat orang segera bebas dari purgatorium. Nah, terjadinya di mana? KGK 1472 yang lengkap itu memberitahu kita. Nah, ini penting untuk kita pahami sebab bagian ini orang Katolik kadang-kadang tidak memahami secara lengkap. Biasanya orang Katolik memahami penyucian terjadi nanti setelah orang mati. Oh tidak, saudara. Mari perhatikan ajaran gereja dalam 1472. Setiap dosa dan seterusnya mengakibatkan dan seterusnya, hal mana, itu baris yang ketiga, membutuhkan penyucian. Jadi dosa yang kecil sekalipun membutuhkan penyucian. Di mana ada dua yang disebut. Di dunia ini atau sesudah kematian dalam apa yang dinamakan purgatorium. Jadi rupanya ada dua jenis penyucian. Penyucian duniawi dan penyucian akhirat, saudara-saudari. Jadi ada dua jenis penyucian atas hukuman sementara. Nah ini orang Katolik kadang kurang paham, dalam arti nggak lengkap. Biasanya kalau mengenai purgatorium setelah kematian orang Katolik paham ya. Ya nanti kalau sudah mati kita akan disucikan ya. Apalagi kalau 2 November kita mendoakan mereka yang telah meninggal dunia yang masih perlu penyucian itu setelah kematian. Orang Katolik banyak tahu. Tetapi penyucian duniawi, tanda petik saya pakai tanda petik, purgatorium duniawi itu ada. Tentu istilah yang dipakai kalau purgatorium itu hanya untuk setelah kematian ya. Ini bahasa saya saja ya. Tolong pakai tanda petik. Jadi kalau oh berarti purgatorium itu ada dua romo. Enggak, purgatorium itu setelah kematian gitu ya. Ini saya pakai istilah purgatorium selama masih hidup itu mungkin tanda petik ya, tanda petik. Jangan diberi purgatorium lurus tanpa tanda petik. Maka saudara-saudari kalau pakai istilah bahasa Jepang, ini pakai bahasa Jepang lagi ya. Selama hidup di dunia ini kita sudah bisa membayar cicilan purgatorium. Atau mungkin uang muka purgatorium. Nah gitu loh. Jadi ada dua jenis penyucian. Penyucian nanti setelah mati di purgatorium ya. Caranya apa ya? Dikirimi doa-doa seperti 2 November itu. Tapi sebelum mati kita bisa bayar uang mukanya dulu gitu. Maka tema ini menjadi agak penting karena saya mengajak Anda untuk menyiapkan sakaratul maut justru ketika masih hidup.
Nah, ini penting sekali. Nah, biasanya kalau orang bicara sakratul maut, orang hanya mengaitkan setelah kematian. Nah, loh ini bukan kata-kata saya loh, ini bukan karangan saya juga. Kalau kita melihat dalam ajaran Gereja Katolik, ini kembali ke sini nih, KGK 1472. Jadi kalau misalnya bertanya, itu Rama Bayu itu ngarang dari mana? Enggak ngarang saya, enggak ngarang. Sungguh enggak ngarang. Anda baca baik-baik, KGK 1472. Maka kalau saya bicara dalam kerangka apapun, bahkan memberikan renungan atau homili sekalipun, saya nggak pernah nggak ngutip KGK. Sekurang-kurangnya kalau homili memang nggak ngutip secara formal, tapi di balik kata-kata saya selalu ada catatan kaki, yaitu ajaran gereja. Saya nggak pernah ngomong dari opini saya sendiri, karena saya orangnya gereja. Saya presbiter, saya imam, saya romo yang mengajarkan ajaran gereja. Sebab Tuhan memberi peringatan, kalau menyesatkan, mengajari yang aneh-aneh, nanti ada namanya batu kilangan diikatkan di kepala, dibuang ke laut. Gitu, itu saya kalau ngajari salah. Maka bahasa simpelnya kalau mau tahu ajaran gereja Katolik ya harus dari katekismus. Karena KGK itu apa? Norma iman yang pasti. Kalau omongan pastor belum tentu, ya. Jadi omongan para Romo itu tetap harus diuji melalui KGK. Maka jangan bingung kalau ini Romo ini ngomong begini, Romo ini ngomong begitu. Nggak usah bingung, diuji pakai KGK. Omongan saya termasuk harus diuji pakai KGK. Jadi kalau orang Katolik nggak usah perlu bingung, karena Romo itu bukan magisterium loh ya. Magisterium itu bukan Romo. Romo itu hanya pengajar dari magisterium, bukan magisterium sendiri. Jadi kalau suatu kali, loh kok Romo ini bilang gitu, Romo ini bilang begitu, kadang-kadang mungkin berbeda. Salah satu tentu bisa salah, gitu loh maksudnya. Jadi ujilah pakai katekismus gereja Katolik termasuk omongan saya. Maka kalau kita kembali dalam bagan yang tadi, ada dua jenis penyucian. Loh, ini nama Bayu ngarang enggak? 1472 dari KGK menjelaskan. Hal mana, baris ketiga, membutuhkan penyucian atau di dunia ini atau sesudah kematian dalam apa yang dinamakan purgatorium. Maka sebutlah penyucian setelah kematian namanya purgatorium. Penyucian selama masih hidup namanya penyucian duniawi. Atau tanda petik purgatorium duniawi. Tanda petik purgatorium duniawi. Maka sekarang saya akan bahas yang pertama, yaitu penyucian duniawi saja dulu. Karena kalau tentang purgatorium sudah banyak saya bahas. Nanti Anda klik, kakit, purgatorium, pasti ketemu ya. Maka ini menarik sekali. Sakratul maut jadi maut, kematian. Tapi saya bicarakan dari sisi kehidupan. Nah, menarik sekali kan. Tadi di bagian pengantar, terima kasih dari pengantarnya. Rama Bayu kalau bicara kematian nggak serem. Memang nggak serem ya. Memang nggak serem. Apalagi kalau kita sudah mendasarkan diri dari ajaran gereja. Bukan asal coba ngasih renungan-renungan. Renungan tuh nggak penting kok sebenarnya. Renungan tuh asli nggak penting, saudara-saudari. Yang penting itu apa? Katekese. Kalau Anda terkatekese dengan baik, renungan itu muncul otomatis kok. Ini tadi saya nggak ngasih renungan dari awal. Tapi kalau Anda mendengarkan dengan baik dan memahami bagaimana ajaran gereja Katolik, auto renungan. Udah auto renungan. Nah, contohnya di sini ya. Ada dua macam penyucian ya. Kalau mau dibuat renungan juga bisa. Maka kita coba yuk sekarang kita mengalami penyucian di dunia. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Ini bukan kata Rama Bayu, sekarang kata Katekismus Gereja Katolik 1473. Yuk kita baca. Menerima hukuman sementara dan seterusnya sebagai rahmat dengan apa? Caranya menanggung. Nah itu menanggung apa? Menanggung, memikul, menyangga. Itu maksudnya. Apa yang ditanggung? Segala macam penderitaan dan percobaan dengan sabar. Dan kalau saatnya tiba menerima kematian dengan tulus. Nanti saya akan uraikan. Tapi intinya hal pertama, penyucian duniawi atau tanda petik purgatorium duniawi itu caranya adalah menanggung penderitaan dengan sabar dan menerima kematian dengan tulus. Yang kedua, kalimat lanjutannya di sini. Ia juga harus berikhtiar menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dengan cara apa? Belas kasihan, cinta kasih, doa, dan mati raga. Jadi ada dua hal. Cara menyucikan di dunia ini, atau simpelnya uang muka purgatorium, dah gitu aja pakai bahasa gampang nih. Uang muka purgatorium itu ada dua. Yang pertama menanggung, yang kedua manusia baru. Oke, kalau pakai kalimat katekismus kan muter-muter rumit bahasa teologis. Sekarang saya pakai gambar, kalau pakai gambar gampang.
Jadi menurut KGK 1473, saudara-saudari, silakan lihat gambarnya. Penyucian duniawi dua hal caranya, atau caranya dua. Uang mukanya itu ada dua. Satu, menanggung dua macam. Apa yang ditanggung? Penderitaan dengan sabar. Nomor dua, kematian dengan tulus. Hal yang kedua, menjadi manusia baru. Bagaimana menjadi manusia baru? Cirinya tiga. Nah, ini kalau pakai gambar kan gampang. Yang ditanggung dua hal, penderitaan dan kematian. Menjadi manusia baru, cirinya tiga. Perbuatan kasih, sering doa, dan sering mati raga. Nah, ini kutipannya dari mana? Dari KGK 1473. Kalau demikian, kalau kita membahas mengenai penyucian duniawi ini, maka bahasa simpelnya justru sakratul maut itu disongsong dengan hidup. Atau bahasa simpelnya, sakratul maut itu disiapkan dengan kehidupan. Anda nggak bisa nanti menyambut sakratul maut kalau mulai sekarang nggak hidup dengan baik. Simpelnya kira-kira begitu. Kalau orang bicara investasi masa depan, ya ini memang bukan investasi, tapi simpelnya masa depan disiapkan dengan masa sekarang. Masa depan kita kan sakratul maut. Kalau secara iman, ya udah itu ujungnya. Mau apa lagi gitu. Nah, disiapkan dengan hidup sekarang. Penyuciannya ya dibayar dulu uang mukanya gitu. Yuk kita bahas pelan-pelan mengenai ini. Pertama, menanggung dengan sabar penderitaan, dan kedua, kematian dengan tulus. Yuk, bagian atas, penderitaan dengan sabar. Jadi saudara-saudari, kalau Anda menderita, terutama yang bukan salahnya sendiri, namanya salib. Nah, salib itu bisa tema lain, atau nanti kalau pengen tahu tentang salib, Anda klik saja katkit salib, gitu udah ada ya. Kalau Anda menderita dengan sabar, itu uang muka purgatorium loh. Jadi penderitaan yang ditanggung dengan kesabaran itu punya nilai penyucian. Anda hidup menderita dengan sabar, itu punya nilai penyucian. Loh, bukan berarti cari penderitaan loh, bukan loh, bukan itu maksudnya. Tapi ada kalanya orang itu kepentok dan mentok gitu. Dan mau nggak mau dalam arti terpaksa. Ya nggak ada orang menderita dengan sukarela itu dalam arti saya mau menderita, ya nggak ada lah. Tapi ketika saatnya tiba, ketika penderitaan datang, ditanggung dengan sabar, itu penyucian di duniawi. Artinya uang muka untuk purgatorium. Sebelum Anda mati, Anda sudah bisa bayar uang mukanya. Apakah ada orang yang menderita nggak dengan sabar? Ya ada banyak. Maki-maki ya gitu ya, ngomel-ngomel ya gitu ya. Makin Anda menderita dan makin nggak ngomel, itu penyucian. Simpelnya begini. Contoh kalau Anda melayani di lingkungan, jadi pengurus komunitas atau apa, kadang-kadang kan menderita. Kalau kita bicara tentang penderitaan tuh nggak selalu yang gede-gede loh, saudara-saudari. Kadang-kadang penderitaan tuh bisa yang kecil-kecil ya, diomelin orang, diomelin umat gitu tuh penderitaan gitu ya. Anda jadi pengurus lingkungan atau pengurus komunitas, umatnya protes, ketua macam apa? Anda, oh salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, nggak balas ngomel. Itu artinya menderita dengan sabar. Menderita dimaki-maki orang, menderita disalahkan meskipun Anda nggak salah, pil pahit dalam pelayanan. Kalau itu dengan sabar, nanti Anda kalau misalnya diomelin umat gitu, terus Anda dalam hati perlu ngomong, uang muka purgatorium gitu. Itu ya. Sekarang kematian dengan tulus. Apakah ada orang yang mati dengan tidak tulus? Oh, ada banyak orang mati nggak tulus tuh. Makanya kadang-kadang matinya yang nggak tenang ya. Kematian dengan tulus itu disambut seperti kematian Sang Kristus. Itu contoh atau suatu pola atau suatu tipe untuk kita. Teladan gampangnya. Kematian Kristus pada kayu salib itu kematian dengan tulus. Seperti itulah cita-cita kita. Maka mati dengan tulus itulah tujuan kita. Sakratul maut dengan ketulusan. Itu uang muka purgatorium loh. Iya. Kalau Anda bisa seperti Sang Kristus, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Itu kalau Anda bisa mati dengan cara itu namanya mati dengan tulus. Itu artinya penyucian. Uang muka purgatorium. Karena ada orang yang mati nggak dengan tulus. Nah itu, oke ya. Jadi dua hal itu sudah jelas ya.
penderitaan dengan sabar, kematian dengan tulus. Itu uang muka purgatorium. Itu kan sebelum mati, justru sebelum mati gitu ya. Oke, sekarang menjadi manusia baru. Kalau Anda menjadi manusia baru, cirinya tiga. Makin besar perbuatan kasihnya. Simpelnya dulu pelit, sekarang nggak pelit gitu. Anda pelitnya makin-makin, ya itu belum manusia baru gitu. Ciri kedua, doanya makin berlipat-lipat, makin rajin, makin terus-terus berdoa. Itu manusia baru. Kalau makin malas berdoa, itu manusia lama dan manusia makin lama, manusia busuk. Karena lama kan lama-lama membusuk. Kalau baru itu cirinya tiga. Perbuatan kasihnya makin hebat, doanya makin hebat, mati raga makin oke. Mati raga itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan zaman sekarang. Sebenarnya ini tema menarik di bagian yang ketiga ini. Ketiga artinya manusia baru mati raga. Mati raga itu askese. Mati raga sebenarnya hal yang sangat penting untuk zaman modern. Ini saya spill aja kalau mau dibahas. Mati raga itu saya suatu kali mungkin akan senang kalau diajak bicara mengenai mati raga ini. Mati raga ini betul-betul kalau di zaman modern ini tidak hanya untuk spiritual juga. Kalau secara spiritual mati raga itu penyucian duniawi, uang muka purgatorium. Tapi secara mental ini penyihatan mental. Sebab manusia zaman sekarang mati raganya hampir nol manusia zaman sekarang. Ini simpelnya contoh aja. Anda scroll. Ini nih media sosial nih, ini HP ini ya. Itu sebenarnya kan nol mati raganya. Karena Anda kalah dengan namanya gadget atau gawai. Terus scroll. Itu mati raganya kurang. Itu baru hal yang kecil saja. Oke, nanti suatu kali kita bicara mengenai mati raga. Semoga ada waktu lain. Tapi saya nggak akan bisa bicara panjang lebar. Tapi intinya Anda paham ya. Manusia baru itu kalau makin berbuat kasih. Dulunya nggak peduli orang, sekarang peduli. Dulunya pelit, sekarang nggak pelit. Dulunya nggak mau tolong orang, sekarang tolong orang. Dulunya berpandangan orang miskin tuh karena males, ternyata juga enggak gitu ya. Ada orang miskin karena memang bukan karena males, karena struktur. Nah, misalnya contoh perubahan dari mindset saja sudah akan berubah perbuatan kasih kita. Dulu nggak pernah doa, sekarang doa. Dulu nggak rajin misa, sekarang rajin misa. Itu contohnya doa ya. Mati raga, ada banyak hal Anda menahan diri untuk tidak memuaskan sensasi indrawi. Itu mati raga namanya. Jadi ini semua, itu kan kehidupan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sakratul maut, siapa bilang serem? Enggak. Kalau Anda bicara sakratul maut dan serem, Anda nggak paham ajaran Katolik. Nah, ini semua yang saya omongkan bukan renungan. Ini katekese. Dasarnya katekismus gereja Katolik. Dasarnya tradisi suci, magisterium yang disempurnakan dengan ayat-ayat suci Alkitab, saudara-saudari. Jadi, kalau kita bicara sakratul maut, siapkan dengan hidup. Ini caranya. Menanggung penderitaan dengan sabar, kalau nanti saatnya tiba mati dengan tulus. Kemudian menjadi manusia baru, cirinya tiga. Banyak perbuatan kasih, banyak doa, banyak mati raga. Jadi artinya sakratul maut disongsong justru dengan kehidupan. Dan itu ditegaskan dalam katekismus gereja Katolik. Ini bukan kata-kata Rama Bayu sekali lagi. Saya itu nggak pernah ngasih renungan kok sebenarnya. Homili renungan itu saya nggak pernah ngasih. Saya hanya ngasih katekese. Semuanya muatannya katekese. Karena saya hanya menyampaikan apa yang gereja ajarkan utuh-utuh itu saja. Jadi mau disongsong dengan hidup itu bukan perkataan saya. Saya hanya merumuskan dalam bahasa Jepang. Itu yang saya lakukan ya. Kalau mau disebut jasanya Rama Bayu itu apa sih? Membuat bahasa Jepang untuk bahasa katekismus yang ruwet itu saja sih. Tapi semua sudah ada gitu. Ini kata-kata disongsong dengan hidup itu rumusannya ada di KGK 1049. Yuk kita baca. Akan tetapi, janganlah karena mendambakan dunia baru itu akhirat bahasa simpelnya, orang lalu lemah perhatiannya untuk mengolah dunia ini. Jadi lalu kehilangan semangat hidup bahasa simpelnya. Lemah perhatiannya terhadap dunia ini, kehilangan semangat hidup. Wah, mati aja deh gue. Loh jangan. KGK 1049 sudah jelas. Jangan lemah perhatianmu meskipun mendapatkan dunia baru, lalu tidak mengolah dunia ini, patah semangat dan seterusnya, jangan. Karena kalau kita kembali ke sini, sakratul maut justru perlu disongsong dengan hidup, perbuatan kasih, doa mati raga, manusia baru tadi. Jadi di sini jangan lemah perhatian mengolah dunia ini.
Kalimat lanjutannya dari KGK 1049. Justru harus tumbuhlah perhatian itu. Perhatian maksudnya apa? Terhadap dunia ini. Ya gitu. Sehingga berkembanglah tubuh keluarga manusia yang baru yang sudah mampu memberi suatu bayangan tentang zaman baru. Bayangan maksudnya gambaran, maksudnya apa? Kalau nanti pada akhir zaman itu orang penuh dengan damai sejahtera, sekarang aku mengusahakan damai sejahtera. Di akhir zaman itu pengampunan Tuhan, cinta kasih Tuhan akan berkuasa. Sekarang aku mengusahakan cinta kasih itu. Nah, itu maksudnya bayangan tentang zaman baru itu begitu yang dimaksud. Nantinya seperti apa? Sekarang sudah dapat dicicipi. Saya berusaha mewujudkan supaya orang bisa mencicipi damai sejahtera, pengampunan, dan seterusnya. Zaman baru maksudnya zaman akhirat nanti. Kalimat selanjutnya, sungguh pun kemajuan duniawi harus dibedakan dengan cermat dari pertumbuhan kerajaan Kristus, tetapi kemajuan duniawi penting. Ini kutipan dari Gaudium et Spes artikel 39. Maksudnya supaya apa? Masyarakat manusia secara lebih baik. Jadi bahasa simpelnya, kalau sekarang kita berbuat baik, kalau kita kemudian membuat masyarakat lebih baik, atau menolong orang sehingga kehidupan orang lebih baik, ini gambaran akhirat gitu loh. Akhirat itu kan kebahagiaan sempurna. Nah sekarang kebahagiaannya dicicipi. Jadi bukan berarti nanti kalau kita mendapatkan akhirat, ya udah akhirat aja deh. Sekarang susah nggak apa-apa. Loh, salah. Pemahaman Katoliknya nggak begitu. Justru kalau sekarang hidup menjadi lebih baik, orang menjadi lebih baik, dan membantu hidup orang menjadi lebih baik, itu gambaran tentang akhirat. Karena akhirat itu bukan kehancuran, tapi akhirat adalah kesempurnaan, kebaikan yang sempurna, kebaikan Tuhan itu sempurna di akhirat. Jadi kalau sekarang contoh Anda berbuat kasih, ini gambaran nanti ya Tuhan tuh maha kasih kan gitu. Simpelnya begitu deh. Itu ditegaskan atau kalau kita bisa kembali dalam KGK yang sudah kita kutip tadi 1473 di sini. Saya ulang lagi. Ia juga harus berikhtiar untuk menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru dengan perbuatan-perbuatan belas kasihan. Nih di sini nih. Membuat manusia lebih baik. Karena apa? Itu gambaran atau menggambarkan keadaan nanti pada akhir zaman. Jadi saudara-saudari, kita sudah lihat bahwa sakratul maut disiapkan dengan hidup. Semoga pembahasan kali ini berguna untuk menyiapkan sakratul maut, bukan justru kita ngubuk-ngubuk tentang kematiannya, tapi tentang kehidupan. Berani mati artinya berani hidup sesuai dengan hukum Kristus. Terima kasih. Shalom Alaikum. Ya, terima kasih Ramabaya untuk penjelasannya yang begitu menyejukkan ya dan membuat kita tidak takut lagi. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke kolom pertanyaan. Sebelumnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang chat terlebih dahulu ya. Nanti jika sudah selesai baru bisa raise hand ya. Ibu Asteria tahan dulu ya. Kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah chat terlebih dahulu. Oke. Pak Ipin, sudah ada pertanyaan di itu yang akan ditayangkan? Ya. Langsung 3. Pertama, kedua nggak ada kah? Ya. Ramabaya, pertanyaan pertama. Ramabayu sampai Baya. Oke, maaf Rama. Romo, mohon penjelasan lebih lanjut tentang Badan Kebangkitan. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal lama dan jenazahnya dikremasi? Ya, badan kebangkitan, ya itu kan sebenarnya badan yang lama dan badan yang baru. Tadi saya sudah jelaskan, ya kremasi kan nggak ada masalah, ya. Ya kremasi dan nggak kremasi itu kan sama aja. Pada intinya kan orang mati ya hancur ya. Ya intinya simpelnya adalah semua akan hancur, tapi semua akan dipulihkan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Next, Pak Ipin. Pertanyaan kedua. Ya, selamat malam, Romo. Saya sering melihat doa-doa yang menekankan pada hitung-hitungan pengurangan indulgensi. Kalau doa ini didoakan pada tanggal sekian sampai sekian, maka akan mendapat indulgensi sekian hari atau indulgensi penuh. Apakah doa-doa seperti ini dalam ajaran resmi Gereja Katolik?
Ya, doa-doa itu ada dalam ajaran resmi Gereja Katolik Rakolta namanya ya. Apakah seperti itu harafiah? Ya tidak. Itu membantu kita menggambarkan. Jadi hitungan-hitungan itu karena begini loh. Purgatorium itu ada di alam kekal. Alam kekal itu nggak ada waktu seperti kita. Jadi contohnya mendoakan ini nanti sekian hari atau sekian tahun potongannya itu untuk memberi kita gambaran. Ya gitu ya. Karena kita manusia di dunia ini kan perlu gambaran ya. Jadi bukan harafiah seperti itu. Itu memang ajaran Katolik tetapi bukan harafiah seperti itulah yang dimaksudkan. Itu supaya kita tahu, oh ini kira-kira oh ini lebih manjur, ini kurang manjur ya. Memang ada tingkat-tingkatnya. Simpelnya contoh ya tentu misa dan rosario ya lebih ampuh misa daripada rosario. Nah, itu memberi gambaran kepada kita saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan berikut. Dalam tradisi Katolik mengenal misa 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Apakah benar arwah itu masih di sekitar kita, di dunia yang sama dengan kita sebelum lewat 40 hari, dan setelah 40 hari baru pergi ke alam lain? Salah, karena kalau dalam ajaran Katolik nggak begitu. Nanti Anda dalami saja rute orang mati secara Katolik. Karena detik pada saat orang mati diadili. Udah, ya. Terima kasih. Ya, next. Sebentar. Oke. Nih, Ya. Bagaimana kalau berubah-berubah sikap dalam menjalani penderitaan? Kadang sabar, kadang marah. Apakah dihitung sebagai uang muka purgatorium? Ya tentu. Kan berubah-berubahnya kan berarti kan kadang kalau sinyal kan kadang kuat, kadang lemah ya biasa aja nggak apa-apa. Namanya kan kita berjuang ya. Jatuh bangun tuh hal biasa. Tentu dihitung yang bagian kuatnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan berikut. Kayaknya banyak banget pertanyaan masuk nih. banyak. Seru soalnya pembahasannya. Oke. Oke, saya lari ke raise hand dulu Pak Ipin biar rekap dulu ya. Silahkan Ibu Asteria terlebih dahulu. Silahkan Ibu Asteria. Yes. Saya kasih kesempatan ke Ibu Asteria dibuka. Saya udah kasih ke Ibu Asteria. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini sebentar. Terima kasih Bu Debera. Selamat malam Romo. Saya mau menanyakan nomor 1. Tadi tentang mati raga. Kalau mati raga kalau lagi sakit, kan biasanya puasa hari ini dan hari ini pas sakit. Gimana dong? Terus kedua, apakah jenazah sebelum dimakamkan, padahal udah disangoni rosario dan lain-lain, tetapi katanya, saya sendiri nggak tahu, katanya itu kok masih digunakan iblis ya, dipakai. Jadi masuk gitu, apakah betul? Terima kasih Romo. Ya jenazah itu diganggu iblis tuh kalau sakratul maut ya itu kan terjadi pertempuran untuk menarik jiwa. Jadi udah mati ya enggak gitu. Maksudnya justru pada saat sakratul maut itu kan apakah kita mau setia kepada Tuhan apa enggak. Itulah kenapa sakratul maut itu menjadi saat yang krusial atau penting. Maka kita sampai doakan setiap hari dalam doa Salam Maria kan. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Karena pada waktu mati itu ya istilahnya itu usaha terakhir yang mati-matian dari roh jahat untuk merebut kita dari Tuhan gitu. Kalau udah mati ya enggak gitu ya. Oh, jadi mayatnya Nomor nggak satu tadi dipakai ya? apa ya? Tentang mati raga Romo. Oh mati raga. Ya kalau Pas sakit ya sakit, jangan. tetap Mati raga itu harus terjadi secara sehat ya, jangan sampai menyakitkan. Menyakitkan, jadi mati raga itu ada batas-batas tertentu. Kalau merusak tubuh itu bertentangan dengan nggak, kebaikan maksud Allah. saya biasanya mati raga tapi harus minum obat kan? Berarti kan nggak bisa mati raga ya? Ya maka itu Hmm. mati raga jangan sampai membuat kerugian dalam Iya, iya. kesehatan kita. Gitu. Terima Intinya di kasih situ. Romo. Ya, Pak Ipin silahkan masih tulis lagi. Saya lari ke tetap yang raise hand. Ibu Sylvia, silahkan Ibu Sylvia. Saya sudah, ya. Selamat malam, Rama. Saya mau bertanya 2 hal. Pertama, di beberapa belahan dunia kita ada mendengar peristiwa tentang mati suri, semacam itu. Kira-kira kemana jiwa orang yang mati suri itu? Karena kalau menurut pengajaran Gereja Katolik, pada saat tubuh kita
meninggal, seketika itu juga jiwa kita itu diadili. Jadi bagaimana dengan orang yang mati suri, yang di dalam kenyataan memang terjadi sungguh bahwa orang itu mati tapi hidup kembali. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar semacam kesaksian Maria Sima yang terkenal itu. Bagaimana tanggapan Gereja Katolik? Apakah ini memang diakui atau istilahnya apa? Imprimatur ya Ramanya. Itu saja pertanyaan saya, Rama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab dari yang kedua. Maria Sima itu disebut sebagai wahyu privat. Wahyu privat itu adalah wahyu yang diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi wahyu privat kepada Maria Sima belum terbukti otentik, ya. Jadi ada dua hal, satu wahyu privat, dua belum terbukti otentik. Catatan ketiga, wahyu privat itu sekalipun sudah terbukti otentik saja, kita tidak terikat kewajiban untuk percaya, apalagi yang belum. Nah, gitu cara menalarnya. Nanti untuk lebih paham, silakan Anda ketik saja katkit wahyu pribadi atau wahyu privat. Yang pertama mengenai mati suri. Pada dasarnya mati suri itu orangnya belum mati karena hidup lagi. Apalagi kalau peristiwa mati suri itu istilah aja sebenarnya mati suri. Maka karena ada kata mati orang menyebutnya mati. Sebenarnya belum mati. Karena kalau orang mati suri nggak pernah ada yang diperiksa getaran otaknya. Jadi kalau orang secara tanpa alat ya menyebutnya mati, tapi sebenarnya belum mati. Itu jelas dalam ajaran Katolik. Orang mati suri memang belum mati. Hanya karena istilah mengandung kata mati, jadi orang menyebutnya mati. Itulah kenapa kalau ada orang terkena mati suri, orang masih bisa cerita, saya memasuki lorong begini. Itu aktivitas otaknya masih ada. Jadi artinya apa yang dia ceritakan itu bukan memasuki alam sana, bukan. Tapi itu aktivitas otak. Itulah kenapa ketika dia bangun, dia bisa cerita. Saya seperti masuk, ini seperti pengalaman, ini bahasa simpel. Anda mimpi. Jadi orang mati suri itu orangnya masih hidup, otaknya masih beraktivitas, maka ketika dia bangun bisa cerita. Jadi simpelnya apa? Dalam ajaran Katolik itu belum mati. Kalau belum mati, ya belum masuk pengadilan. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Pak Ipin, saya satu lagi ya yang raise hand ya. Oke, Pak Okta silahkan. Selamat malam, Romo, Mama. Selamat malam, Ibu, Bapak, Ibu. Saya mau bertanya, Romo, ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, tadi Romo mengatakan orang kalau misalnya sakaratul maut, dia akan menerima pengampunan dosa jika dia melaksanakan sakramen pengampunan dosa. Nah, itu kalau misalnya orang itu misalnya nggak bisa menerima sakramen pengampunan dosa, dia telah menerima perminyakan yang dimana itu ada gumusannya, imam itu pengampunan dosa juga, apakah itu bisa gitu? Itu yang pertama. Lalu ya, yang kedua, apakah semua orang yang telah menerima sakramen perminyakan atau viatikum sebelum ajalnya itu dia langsung masuk ke dalam surga, apa dia harus melalui purgatorium? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga mengenai dosa dan salah dalam misa kan kadang pada waktu imam mengucapkan mencuci tangan, bersihkan aku dari dosa-dosaku dan cucilah aku dari segala kesalahan-kesalahanku. Dalam pandangan gereja itu berarti dosa dan kesalahan itu berbeda ya. Tolong jelaskin dong ngomong itu maksudnya gimana. Lalu yang keempat itu, jika seorang yang dikatakan bunuh diri itu dia kan kalau dalam ajaran gereja itu tidak menghargai kehidupan. Tapi apakah itu masih ada kerahiman Allah dan juga bisa dilaksanakan misa nggak terhadap orang yang mati secara bunuh diri itu, Romo? Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sakramen pengurapan orang sakit membawa dampak pengampunan dosa seperti sakramen tobat. Saya nanti tidak bisa cerita lebih panjang, tapi Anda klik saja nanti katkit sakramen pengurapan orang sakit. Jadi dampaknya sama. Jadi itu sakramen tobat itu kalau nggak bisa diterima, kalau orang terima sakramen pengurapan orang sakit, bagaikan itu
kena sakramen tobat. Jadi itu dampaknya sama. Kalau orang diberi sakramen apakah langsung masuk surga? Ya enggak langsung. Tadi kan saya sudah katakan. Dosa mortal itu yang diampuni itu ini agak jauh ya penjelasannya ya. Anda mesti matang dulu, maksudnya begini. Anda perlu mematangkan dulu pengertian mengenai satu rute orang mati, dua mengenai dosa sehingga pemahamannya menjadi utuh. Ya, artinya begini. Orang kalau diampuni dosanya itu nggak langsung masuk surga karena perlu penyucian. Nah, itu simpelnya begitu dulu ya. Tadi rute yang awal tadi itu. Jadi kalau dosa diampuni, orang masuk hukuman sementara. Hukuman sementara itu bahasa simpelnya apa? Purgatorium. Nah, gitu ya. Nomor tiga, dosa dan salah itu ada dua penjelasan. Penjelasan pertama itu paralel. Itu namanya paralelisme Yahudi. Jadi memang seringkali dua hal itu disebut dengan cara berurutan untuk menegaskan ya dosa salah salah dosa hal yang sama. Nomor dua, tafsiran yang lain adalah dosa melawan Allah, salah itu kelalaian yang kecil-kecil. Nah, gitu. Penjelasannya ada dua macam. Nomor empat, bunuh diri. Bunuh diri itu ya membunuh ya dosa mortal. Dosa mortal ya berarti neraka. Jadi orang bunuh diri masuk neraka. Tapi yang kelihatan kan bunuh diri orang nggak bertobat. Tapi bisa aja dalam detik-detik terakhir orangnya bertobat tanpa kita tahu. Kan pertobatan batiniah ya. Jadi artinya adalah bunuh diri itu secara yang kelihatan itu ya jelas masuk neraka. Yang kelihatan loh ya. Namun kita kan nggak bisa menjangkau hati dan jiwa orang. Karena siapa tahu orangnya bertobat dengan namanya, nah ini tema lain ya, sesal sempurna ya. Sesal sempurna itu namanya contritio. Apa itu sesal sempurna? Begini, saya ringkas saja. Sesal sempurna itu adalah penyesalan atau pertobatan yang penuh dan diterima oleh Tuhan dan tanpa sakramen tobat akan mendapat pengampunan dosa. Itu sesal sempurna. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan, nanti Anda ketik saja katkit sesal sempurna. Nah itu ya. Jadi orang bunuh diri ini bagaimana? Ada dua hal. Secara pandangan manusiawi ya jelas masuk neraka karena membunuh, ya dosa mortal. Nomor dua, tetapi kita kan nggak bisa menjangkau apa yang terjadi dalam batin. Siapa tahu orangnya sesal sempurna. Jadi masih ada harapan kerahiman Tuhan bekerja pada orang itu. Demikian. Yang ketiga tadi, yang itu imam tadi Romo yang bisa tadi. Sudah saya jawab Oke. bahwa dosa dan salah itu hal yang sama. Tadi saya sudah jawab itu. Ya, oke, terima kasih Pak Roland. Nanti dulu kita lari ke Pak Ipin. Silahkan Pak Ipin. Di-share berikut pertanyaan berikut. Ya, apakah tempat penantian pada doa aku percaya sama dengan purgatorium? Tempat penantian tidak sama dengan purgatorium. Tempat penantian tuh orang perjanjian lama. Purgatorium itu setelah perjanjian lama atau perjanjian baru. Jadi itu hal yang berbeda. Bedanya bagaimana? Kita perlu satu seminar untuk menjelaskannya. Tapi untuk tahu pemahaman lebih dalam, Anda bisa klik katkit tempat penantian. Saya jelaskan dengan panjang lebar di situ. Kalau pertanyaan begini tentu saya nggak punya waktu menjelaskan karena panjang lebar tentu saja. Simpelnya, tempat penantian itu untuk perjanjian lama, setelah Yesus naik ke surga nggak ada lagi. Purgatorium untuk perjanjian baru sampai nanti akhir zaman. Begitu, simpelnya gitu. Ya, terima kasih. Kemudian Pak Ipin, Rama tolong tanya, kalau seorang yang mendapatkan sakramen, oh ini tadi sepertinya sudah ya, sudah, jangan, ini sudah. Kemudian, nah, apakah pikiran bunuh diri termasuk dosa dan dosa apa? Ya, pikiran bunuh diri termasuk dosa, dosanya venial, menjadi mortal kalau dilakukan, begitu. Oke, berikut Pak Ipin. Kalau manusia baru salah satunya banyak berdoa, doa yang tepat apa ya Romo? Ya, tidak ada doa yang tepat karena doa itu kan macam-macam, jadi gunanya juga beda-beda. Ya, semua doa oke, semua doa baik, tergantung kebutuhannya kan begitu. Oke, berikut. Kalau umat bertahun-tahun tidak menerima sakramen, oh ini sudah ya tadi ya.
Ini sepertinya sudah ya Pak Ipin ya. Belum beda Bu. Kalau umat bertahun-tahun tidak menerima sakramen tobat, lalu kalau meninggal mendadak bagaimana Romo? Apa kerahiman Tuhan juga tersedia? Ini mirip-mirip tadi dengan Iya, apa saya rasa namanya mirip. sesal sempurna. Jadi ya dua hal ya. Kalau orang dosa mortal dan mati tanpa bertobat ya kita tahu jawabannya itu. Tapi kalau ternyata orang itu kemudian sesal sempurna, karena begini konsepnya. Sesal sempurna itu tidak butuh sakramen tobat. Tapi bagaimana sesal sempurna itu kan uraiannya ada tempat lain ya. Ini berat sekali sesal sempurna ini. Jadi hampir kita mustahil untuk mencapai, tapi ada bisa yang mencapainya tentu saja. Tapi simpelnya gini, kalau orang nggak tahun-tahun nggak terima sakramen tobat, kalau berdosa mortal ya kita sudah tahu. Dosa mortal itu tempatnya di mana tahu. Tapi kalau dosanya venial, ya tentu purgatorium gitu ya. Ini cara menalarnya simpelnya begitu. Tapi kalau berdosa mortal dan dia bertobat dengan sesal sempurna, kontritio namanya, diterima Tuhan mendapat pengampunan, ya purgatorium. Nah gitu ya. Tentu pertanyaan seperti ini harus dijawab secara umum karena kita kan nggak tahu di jiwa orang itu seperti apa. Kita hanya bisa lihat dari luar gitu. Terima kasih. Ya, next, Pak Ipin. Romo, kalau yang sakratul maut adalah anak atau bayi yang belum dibaptis, bagaimana? Apakah bayi atau anak tersebut di purgatorium? Lalu apa yang Baptis perlu saja dilakukan? langsung. Baptis darurat saja. Nah ini orang Katolik perlu paham ya. Baptis darurat itu bisa dilakukan oleh semua orang, tidak harus pastor. Yuk sekarang latihan saya beritahu. Jadi ini penting juga kalau keadaan seperti itu. Jadi kan bayi belum dibaptis, kelihatannya mau mati gitu ya, sudah sakratul maut. Baptis saja langsung. Sekarang saya kasih tahu caranya kalau baptisan darurat itu seperti apa. Sebutlah ini bayi udah hitungan dokter hampir meninggal dunia. Kalau manggil pastor nggak mungkin dalam arti waktunya nggak cukup. Ya sudah detik-detik menjelang ajal. Baptis saja, siapkan air biasa. Nah kemudian cara membaptisnya itu dua hal ya. Satu, forma, dua, materia. Asal terpenuhi baptisannya sah. Forma rumusan artinya, materia barangnya artinya. Rumusannya aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Titik, selesai. Singkat sekali. Jadi aku membaptis engkau, kalau perlu sebut nama, engkaunya pakai nama anak itu. Kalau belum dikasih nama ya langsung sebut engkau saja. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, titik. Nggak usah pakai yang lain-lain. Materia barangnya air dikucurkan 3 kali pada saat Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau dalam sakratul maut anak belum dibaptis, baptis saja. Karena siapapun boleh membaptis kalau keadaannya darurat. Apa yang dimaksud darurat? Ya menjelang ajal. Nomor 2, kemungkinan memanggil imam tidak bisa terpenuhi karena soal tempat, jarak, waktu, dan kemungkinan tidak bisa datang karena apapun alasannya. Maka, jadi bagaimana? Baptis darurat, caranya pakai air, tuangkan 3 kali, saat mengucapkan Bapa, Putra, Roh Kudus, rumusannya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi pengetahuan ini menurut saya penting sekali. Pengetahuan cara membaptis darurat. Nah, tolong dicatat baik-baik, ditularkan, supaya kalau keadaan darurat, bayi-bayi itu selamat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikut, kita sering mendengar kalau orang meninggal katanya Tuhan lebih sayang. Itu bagaimana ya konsepnya Romo? Apakah yang Ya, masih hidup enggak. itu Tuhan tidak Ya sayang? enggak gitu ya. Tuhan sayang mau meninggal, mau hidup ya semua Tuhan sayang. Tidak ada kalau meninggal Tuhan lebih sayang itu tidak. Terus bagaimana jika tentang firasat orang yang mau meninggal atau yang ditinggalkan? Ya firasat itu kan kadang-kadang muncul kan itu hal yang sifatnya psikologis apalagi orang-orang dekat kan kadang-kadang mau ada peristiwa ini dan itu ya bisa muncul itu biasa saja. Itu kan uh, mekanisme mental itu. Begitu. Oke. Ini maksudnya apa ya? Rama Bayu, apa bunyi kata-kata yang tepat redaksi doa untuk orang yang sakit kanker? Bahasa dokternya terminal.
Oh, maksudnya cara mendoakannya gitu ya? Mungkin ya, mungkin ya. Oh, Mungkin ya baik. bertanya. Ya, doa apa saja. Tapi kalau saya boleh sarankan itu doa litani para kudus dengan memanggil nama-nama para kudus itu loh. Jadi supaya banyak para kudus yang mendoakannya. Tapi maksudnya bukan harus itu ya. Doa apa saja. Yang penting kan doa itu bukan rumusannya ya. Tapi kalau saya boleh menyarankan, panggil nama para kudus supaya orang itu juga kuat imannya. Kalau Tuhan berkenan memberi mujizat, tapi kalaupun tidak, orang itu bisa tadi nyambung kepada soal tema hari ini ya, menanggung penderitaannya dengan sabar. Nah, itu juga penting juga. Terima kasih. Ya, berikut. Ini, saya pernah baca sebuah buku tentang pengalaman seorang ibu sekitar tahun 80-an dibawa Yesus ke api neraka dan menyaksikan siksaan neraka. Dalam pengalamannya neraka ada di perut bumi atau di pusat bumi. Lalu purgatorium ada di permukaan bumi, sedangkan surga di langit. Apakah ketiga tempat ini ada juga dalam ajaran gereja Katolik, Romo? Ya itu memang ajaran Katolik tapi ya nggak kayak gitu ya. Surga, neraka, purgatorium itu ajaran Katolik tapi ya nggak begitu. Itu salah udah. Saya bisa mengatakan salah. Mosok purgatorium di pusat bumi enggak. Karena kalau kita ngomong surga, neraka, purgatorium itu kenyataan spiritual kok. Nggak ada tempat fisiknya. Jadi udah pasti salah gitu. Ya bahwa surga, neraka, purgatorium itu memang ajaran Katolik, tapi yang nggak seperti digambarkan itu. Itu bukan ajaran Katolik kalau gambarannya begitu. Itu ajaran agama lain. Terima kasih. Ya, berikut. Ya. Apa contoh dosa melawan Roh Kudus yang tidak bisa diampuni? Dosa bukan melawan ya, menghujat ya. Saya koreksi ya. Dosa karena semua dosa itu melawan Roh Kudus ya. Dosa yang tidak diampuni itu kan menghujat. Tidak ada contoh konkretnya. Karena dosa menghujat Roh Kudus itu begini loh. Definisinya itu dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa menolak Allah dan segala atribut Allah termasuk pengampunannya. Jadi nggak ada contoh konkretnya. Jadi Allahnya ditolak, pengampunannya ditolak. Jadi bagaimana bisa diampuni kalau Allah dan pengampunannya ditolak? Contohnya apa? Saya nggak punya contoh. Karena itu konsep dasar. Jadi apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menolak Allah dan pengampunannya. Bahasa simpel, kalau Anda menolak pengampunan Allah, bagaimana Anda bisa diampuni? Contohnya apa? Saya nggak punya contoh dan memang nggak ada contohnya. Karena itu dosa yang bersifat konseptual. Tapi apakah ada orang begitu? Saya kira ada juga. Orang yang menolak Allah dan menolak pengampunan Allah. Terima kasih. Romo menyambung pertanyaan berikut. Jika seorang dari Katolik menjadi berpindah ke agama lain, itu berarti termasuk menghujat Roh Kudus? Ya, saya nggak bisa mengatakan itu menghujat Roh Kudus ya. Dosa mengkhianati Yesus tentu saja kalau itu jelas ya. Oke, Bu Dep, Ya. itu dulu yang raise hand dulu. Saya ambil yang Habis yang raise hand nggak ada yang raise hand. ada Saya satu bantu. tadi, ada Tapi satu. siapa yang raise hand ya? Di sini nggak ada. Ya. Oke, saya Tadi bantu dari saya sini. resen, sorry. Oh, Pak Roland silahkan. Iya, iya Pak. Ya. Selamat malam Rama Bayu. Ya. Perkenalkan Rama, saya Roland dari Paroki Maruya. Nah, saya mau bertanya kalau untuk mendoakan orang mati kan kita berharap dia masuk ke surga gitu ya Romo ya, dari bisa lepas disucikan di purgatorium. Nah, saya pengen tanya bagaimana sih kita tahu bahwa orang tersebut sudah berada di surga gitu. Itu sih Roma pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, kita tidak bisa tahu justru karena memang kita dilarang untuk tahu ya. Mengetahui yang disebut sebagai kontak dengan arwah justru merupakan kejahatan atau merupakan dosa di hadapan Allah. Jadi memang kita nggak bisa tahu. Maka simpelnya selama kita hidup ya doakan mereka yang telah meninggal itu. Loh, rugi dong Rama? Enggak. Kalau mereka sudah masuk ke surga ya doanya kan balik kepada kita karena konsepnya begitu mereka di surga mereka mendoakan kita gitu. Ya. Baik Rama, terima kasih. Terima kasih. Pak Ipin, silahkan. Ntar, Ibu, tadi ada satu ibu yang raise hand. Saya bantu dari sini, saya ada. Bagaimana kalau orang bunuh diri dan belum sempat bertobat, Romo? Ya Anda tahu jawabannya kan itu kalau itu. Ya, oke ya. Sudah tahu ya Pak yang bertanya.
Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, Romo, kalau orang yang mau meninggal suka melihat seperti malaikat pencabut nyawa, benar tidak? Ya bahkan dalam konsep Kristen itu nggak ada malaikat pencabut nyawa, jadi pasti salah. Kalau melihat itu berarti itu adalah satu imajinasi yang ditimbulkan oleh roh jahat untuk menimbulkan ketakutan. Malaikat pencabut nyawa itu nggak ada dalam ajaran kita. Itu ajaran iman lain itu. Jadi kalau melihat pencabut nyawa itu siapa? Ya barangkali itu roh jahat yang nakut-nakuti orang gitu. Terima kasih. Kemudian ini, kalau tadi menyambung yang baptis, kalau setelah baptis darurat itu orang tua yang bersangkutan mesti ke gereja laporannya, Romo. Ya betul. Ya kalau baptis darurat dilaporkan, kemudian dicatat oleh Romo supaya anak itu mendapatkan surat baptis. Kalau anaknya hidup tentu saja. Tapi kalau meninggal dunia, ya sudah tinggal didoakan minta misa requiem. Kalau anaknya kemudian hidup dan sehat, dilaporkan kepada paroki supaya mendapat surat baptis seperti orang pada umumnya. Terima kasih. Ya, makasih. Sudah Pak Ipin belum? Bu, dibacain dari chat aja lah. Ya. Romo, apakah setiap jiwa setelah meninggal dikumpulkan dulu baru diberikan tubuh baru ataukah masing-masing jiwa dianggap memiliki state atau tahapan menuju kehidupan kekal yang berbeda? Apakah berarti bahwa di surga terdapat dua entitas, satu dalam bentuk jiwa, yang lain dalam tubuh yang utuh yang diangkat langsung ke surga? Saya menangkap kebingungan penanya tentang rute orang mati menurut iman Katolik. Jadi saran saya dimatangkan dulu supaya kebingungannya agak terurai. Karena untuk menjawab ini saya perlu menguraikan 2 jam. Artinya ini sebenarnya pertanyaan ini bersumber dari belum matangnya pemahaman rute orang mati dalam iman Katolik. Jadi nanti silakan lihat saja dulu rute orang mati. Semoga pelan-pelan pertanyaannya terjawab. Terima kasih. Ya, Ibu yang bertanya itu ada bisa search di YouTube. Saya juga pernah lihat melihat yang rute perjalanan rute orang mati itu nanti bisa dilihat kembali ya. Kemudian pertanyaan berikut, baptis darurat hanya kebutuhan untuk bayi saja atau semua orang seperti orang yang sakit dan darurat, Romo? Oh, baptis darurat itu semua orang yang berada dalam keadaan darurat. Ya, jadi darurat itu maksudnya apa? Dalam hitungan manusiawi kita, orangnya hampir mati gitu. Dalam hitungan manusiawi kita. Jadi kalau itu ukuran daruratnya. Jadi itu berlaku untuk bayi, untuk orang tua, untuk siapa saja. Begitu. Terima kasih. Ini Ibu Yeni sepertinya ini nggak masalah ya, tapi saya akan confirm lagi ke Romo, cuman menurut saya seperti tadi Romo sudah jelaskan nggak masalah. Romo, apakah baptis darurat tetap boleh dilakukan jika tidak punya materi air? Tadi udah sepertinya ada 2 materi ya, informal dan material ya. Iya, diusahakan kalau karena air meskipun dikit tuh enggak apa-apa. Gampangnya setetes pun boleh gitu ya. Jadi lakukanlah dengan air. Ya. Kemudian untuk baptis darurat, apakah air campur sedikit garam, Romo? Enggak usah, karena darurat. Nanti nyari garam enggak ada. Jadi yang penting air, karena yang diminta adalah formanya adalah air. Begitu. Romo, anak saya lahir udah meninggal. Ini bagaimana, Romo? Apa langsung masuk surga? Lahir meninggal, Romo. Begitu. Oh ya, ya kita berharap pada kerahiman Tuhan, karena kalau Tuhan yang kita kenal kan Maha Rahim, jadi anak ibu kita harapkan ada di surga, karena Allah kita Maha Rahim atau Maha Mengasihi, apalagi anak-anak yang dalam Injil kan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jadi memang definisi iman Katolik, anak yang meninggal belum dibaptis itu bagaimana? Kita berharap pada kerahiman Allah. Simpelnya begini kalau bahasa filosofisnya. Gereja nggak tahu mereka ada di mana karena mereka masih punya dosa asal. Tetapi karena kita beriman Allah yang begitu mengasihi, kita bolehlah berharap anak-anak itu berada dalam pelukan Allah. Begitu. Ya, terima kasih. Kemudian, Romo, kalau orang meninggal belum pernah sakramen tobat dan tidak sempat perminyakan, apakah kita boleh melakukan pengakuan dosa atau sakramen tobat untuk orang tersebut? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dosa orang yang sudah meninggal tersebut? Pengakuan dosa itu repotnya adalah pertobatan pribadi. Jadi pertobatan itu nggak bisa diwakili gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dosa orang itu? Ya orangnya sendiri yang harus kita dorong untuk mengurangi dosanya karena kita nggak bisa
membantu mengurangi dosa orang, itu nggak ada konsepnya. Mengurangi dosa orang itu nggak ada konsepnya. Gitu. Ya, terima kasih. Ini Ibu Lisa sepertinya tadi Romo udah jelasin ya bisa. Jadi darurat apakah selain diakon bisa Romo awam laki-laki perempuan kan tadi siapa Semua saja orang. ya. Iya. Jadi saya udah mengatakan Iya. semua orang artinya siapa saja. Yang penting tuh forma dan materianya benar ya. Iya. Maka yang paling penting itu diingat forma itu rumusnya ya, rumusnya. Rumusnya tolong diingat baik-baik ini karena penting ya. Sebenarnya singkat. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah itu. Materinya pakai air. Jadi meskipun air cuma setetes misalnya tinggal segini nih, sangat sedikit. Tes cukup. Ya, yang penting ada air ya. Saya kira kalau air meskipun sangat sedikit nggak ada masalah, yang penting ada air. Jadi forma materia, forma rumusnya dicatat. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Titik, singkat sekali. Materinya air pada saat Bapa, Putra, Roh Kudus setetes, setetes, setetes. Kalau airnya banyak ya diguyur, diguyur, diguyur gitu. Terima kasih. Ini sama ya Pak Fransiskus ya, udah dijawab. Nah, ada pertanyaan Romo, anak yang meninggal dalam kandungan itu tidak apa ya kita kasih nama dan bawa dalam misa? Oh, malah bagus, malah bagus. Karena kalau anak itu begitu sudah ada dalam kandungan, begitu terjadi konsepsio. Oke, sekarang saya kembangkan, ini nggak ditanyakan. Konsepsio ini apa sih? Pembuahan. Itu sudah pribadi. Pribadi itu artinya sudah manusia. Hanya memang belum utuh kelengkapan badaniahnya. Jadi sangat bagus kalau diberi nama, didoakan dalam misa. Kalau belum tahu apa namanya jenis kelaminnya bagaimana Romo, ya diduga-duga saja atau ya Tuhan beri saya petunjuk ya. Kira-kira menurut perasaanmu apa ya diberi nama itu gitu. Terima kasih. Oke. Kemudian Ibu Kristina, Romo kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia supaya mereka mendapat rahmat Allah. Apakah sebenarnya kita perlu meminta doa dari keluarga kita yang telah meninggal atau justru mereka lah yang harus kita doakan? Karena saya mendengar ajaran ada dua versi. Kita bisa meminta doa dari keluarga kita yang meninggal dan satu lagi kita yang mendoakan mereka. Dua versi sih. Kalau ada dua versi itu ajaran agama lain tuh. Kalau ajaran Katolik kan jelas, yang sudah meninggal itu didoakan. Ya, ini tadi mungkin hampir mirip ya, Romo, apabila orang tua meninggal pada waktu COVID, belum menerima sakramen minyak, belum sakramen tobat, apa anak-anak bisa membantu melalui doa-doa? Tentu saja. Jadi kalau misalnya waktu COVID belum terima dan itu tetap kita doakan ya. Karena kemurahan Tuhan, kerahiman Tuhan kan kita nggak tahu juga pada waktu meninggal. Ya kita harap ada sesal sempurna. Kalau dosanya dosa mortal diampuni. Tapi kalau dosa venial kan hukuman sementara purgatorium gitu. Ya tetap didoakan. Terima kasih. Ya, di Pak Ipin masih ada? Di saya, di Ada. everyone sudah Itu habis. semua Oke, dari- teman-teman dari calon chat sudah selesai. Apakah ada yang masih mau bertanya? Kita beri kesempatan. Kalau tidak, oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya, teman-teman, jika teman-teman merasa terberkati, ya, merasa terberkati dengan pelajaran yang sudah diberikan hari dan ingin memberikan sedikit tanda kasih, dapat transfer ke rekening berikut. Besar kecilnya kita tidak mempermasalahkan, tetapi adalah keikhlasan dan ketulusan dari teman-teman semua. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang masuk, dan juga terima kasih untuk Romo Bayu atas jawaban-jawaban yang penuh hikmat. Ya, sebelum kita tutup, kita akan ada Wheel of Fortune. Ya. Sebelum Wheel of Fortune, apakah boleh saya menyampaikan bagian closing statement? Silakan Romo. Baik, terima kasih. Ada dua hal. Pertama, kita menyiapkan sakratul maut dengan hidup. Justru dengan hidup kita menyiapkan kematian. Yang kedua, saya melihat ada cukup banyak kebingungan dan kekaburan tentang rute orang mati menurut iman Katolik. Jadi PR Anda adalah yang ikut dalam ruang ini. Dari pertanyaan-pertanyaan kelihatan ini masih bingung ya. Kenapa begitu? Karena memang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu ada banyak
versi. Tadi disebut 2 versi, 3 versi. Itu versi bukan ajaran iman Katolik. Kalau ajaran iman Katolik ya cuma 1 versi. Nah, tolong didalami rute orang mati menurut iman Katolik. Cara paling pas membaca katekismus. Kalau Anda pusing, saya udah punya videonya. Jadi nanti Anda masuk ke YouTube, diketik saja Katkit Rute Orang Mati. Nah, saya prihatin justru karena orang Katolik itu menganut pemahaman yang nggak Katolik. Ya. Itulah kenapa pertanyaan-pertanyaan tadi banyak bingung justru karena sebenarnya yang ada dalam benaknya adalah ajaran yang tidak Katolik. Nah, kalau Anda tahu persis rute orang mati secara Katolik, banyak kebingungan tadi akan terjawab dengan sendirinya. Tapi syaratnya dimatangkan. Jadi PR-nya, silakan mematangkan pemahaman mengenai rute orang mati, karena ini penting supaya ada banyak pertanyaan tadi mudah terjawab secara iman Katolik. Terima kasih. Shalom alaikum. Ya, Nat, kita Wheel of Fortune dulu atau dari kita mau ada? Ya, ada berapa? Bapak Ibu, kemarin kita memang ada membuka link untuk pendaftaran. Tapi memang tidak semua orang mendaftar untuk mendapat reminder, jadi data yang diambil hanya dari mereka yang mendaftar saja. Kita ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapat buku terbitan Canisius. Orang pertama, Bapak Yakobus Reinhardt, apakah masih ada? Masih Bu, ada Bu saya. Oke. Orang kedua, Bapak Varianto Juwono, apakah masih ada? Bapak Varianto. Panggilan pertama Pak Varianto. Panggilan kedua Pak Varianto. Ya. Sorry. Ada ya? Oke. Ada. Oke, orang terakhir. Ibu Lindiawati. Ibu Lindiawati. Masih ada, Bu? Panggilan pertama Ibu Lindiawati. Panggilan kedua Ibu Lindiawati. Panggilan ketiga. Nggak ada, berarti kita coba 1 kali lagi untuk orang ketiga. Ibu Maria Subagio. Panggilan pertama untuk Ibu Maria Subagio. Panggilan kedua Ibu Maria Subagio. Panggilan ketiga Ibu Maria Subagio. Masih tidak ada, kita cari lagi. Sebentar ya Roma. Ibu Yovita. Ibu Yovita masih ada? Ibu Yovita panggilan kedua. Ibu Yovita panggilan ketiga. Tidak ada lagi. Udah pada pulang kayaknya, Dep. Mungkin nggak masuk juga. Mungkin sudah kali. Kalau nggak ada kali ini. Ibu Rita Jeffrey. Ibu Iya. Rita. Oke. Iya, saya masih hadir. Sip. Selesai. Ya, terima kasih ya. Sudah ada tiga yang mendapatkan hadiah dari KKS SMI dari Ibu Natalia. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara.
Nanti kita akan doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo, ya. Terima kasih banyak karena sudah mengikuti pelajaran ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Romo Bayu yang sudah membimbing kita dengan begitu menenangkan, ya. Semoga apa yang kita pelajari ini membuat kita lebih siap, membuat kita lebih bijak dan lebih damai dalam menghadapi perjalanan hidup. Ya, Amin, terima amin. kasih juga untuk semua yang telah hadir dalam pelajaran ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kita kesehatan, kedamaian, dan hati yang kuat. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga sukacita, dan juga jaga kuota internet Anda supaya bisa ikut Zoom berikutnya dengan Romo Bayu lagi, ya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Siapa yang akan berdoa, Pak Ipin? Iya. Kemudian ditutup dengan berkat oleh Romo, ya. Oke. Romo, Teman-teman, nanti mau minta materi ya Romo. Sudah di-share, ada. Materi sudah saya kirim di chat, silakan di-download ya. Oke. Jadi saya udah kirim di chat, yaitu materinya sebelum doa saya umumkan. Materi sudah ada di chat, silakan diunduh. Itu termasuk juga ada gambar atau bagian mengenai rute orang mati Anda bisa pelajari. Silakan gratis boleh disebarkan. Mari kita berdoa. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa seminar online malam ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kami pelajari malam ini dari Romo Bayu bisa menjadi bekal kami untuk semakin mendalami iman Katolik kami dan mempersiapkan